Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Baik, pada video kali ini saya akan memaparkan materi-materi etika bisnis dari bab 1 sampai 6 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Made Putri Aryasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Kusniawati dengan akhiran NIM 1137 dari kelas 4C Manajemen. Baik, langsung saja kita masuk pada bab 1. Yang pertama yaitu ada definisi dasar etika bisnis. Etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari suatu generasi ke generasi yang lain. Selanjutnya yaitu ada perkembangan etika bisnis. Dari zaman prasejarah, masa peralihan tahun 1960, tahun 1970, tahun 1980, dan tahun 1990 sampai sekarang. Selanjutnya yaitu ada perilaku tidak etis dalam bisnis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyimpang dari tugas pokok atau tujuan utama yang telah disepakati. Adapun indikator-indikator perilaku tidak etis adalah perilaku yang menyalahgunakan kedudukan atau posisi, perilaku yang menyalahgunakan kekuasaan, perilaku yang menyalahgunakan sumber daya organisasi, dan yang terakhir yaitu perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Selanjutnya yaitu pada bab 2 menjelaskan mengenai teori-teori dalam etika. Teori etika memiliki peranan penting dalam melegitimasi segala perbuatan dan tindakan yang dilihat dari sudut pandang moralitas yang telah disepakati oleh masyarakat. Ada beberapa, yaitu yang pertama ada teori utilitarianisme. Teori utilitarisme adalah suatu teori dari segi etika normatif yang menyatakan bahwa suatu tindakan yang patut adalah yang memaksimalkan penggunaan atau utility. Yang kedua yaitu ada teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani. Deon berarti kewajiban dan logos yang berarti ilmu. Menurut teori ini, beberapa prinsip moral bersifat mengikat dan merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Teori deontologi dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada rasional monis, yang kedua yaitu tradisional deontologi, dan yang terakhir yaitu institutionistik pluralis. Yang ketiga yaitu ada teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari teori deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Dan yang terakhir yaitu ada teori keutamaan. Teori keutamaan memandang cara orang bersikap, seperti baik atau tidak, ramah atau tidak, jujur atau tidak, dan lain sebagainya. Keutamaan dalam teori ini diartikan sebagai watak yang diperoleh seseorang yang memungkinkannya bersikap baik secara moral. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 menjelaskan mengenai etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada hak dan kewajiban individu dalam organisasi dan perusahaan. Dibagi menjadi beberapa, yaitu ada hak dan kewajiban individu, kewajiban pegawai terhadap perusahaan, kewajiban perusahaan terhadap pegawai, organisasi politik, dan hak pegawai. Selanjutnya yaitu ada peduli dan menghargai orang lain. Peduli ialah sebuah nilai dasar dan sikap dalam memperhatikan dan bertindak secara proaktif terhadap kondisi atau keadaan sekitar. Lebih jauh lagi, peduli merupakan sebuah sikap keberpihakan seseorang untuk melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitarnya. Selanjutnya yaitu ada menghargai. Menghargai ialah sikap peduli dan beradab terhadap diri sendiri ataupun orang lain dan lingkungan sekitar. Yang terakhir yaitu ada toleransi, empati, dan sikap positif. Toleransi adalah kemampuan individu untuk memperlakukan seseorang dengan baik. Sikap toleransi ini membiarkan orang lain punya pendapat berbeda dari kita. Selanjutnya yaitu ada empati. Empati adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu ada sikap positif, dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang dianggap sesuai dengan nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain etika
Etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang bersifat positif, di sini ada juga perilaku tidak etis di dunia kerja. Perilaku tidak etis ini menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada umumnya, di mana perilaku tidak etis di dunia kerja akan mempengaruhi jalannya rencana yang telah disusun dengan sedemikian rupa agar senantiasa mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun faktor yang mempengaruhi orang berperilaku tidak etis yaitu yang pertama ada standar etika orang tersebut berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Dan yang terakhir yaitu orang tersebut secara sengaja bertindak tidak etis untuk keuntungan diri sendiri. Selanjutnya yaitu pada bab 4 membahas mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis norma dan hukum. Etika bisnis berpusat pada studi tentang masalah moral dalam dunia bisnis. Berkaitan dengan konsep tersebut, terdapat dua pendekatan yang digunakan, yaitu ada pendekatan normatif yang fokus pada konsep pendekatan yang seharusnya terjadi atau sebaiknya dilakukan. Dan yang kedua yaitu pendekatan perilaku yang fokus pada konsep kenyataan dan kondisi yang sedang terjadi. Selanjutnya yaitu ada teori-teori etika bisnis. Ada teori normatif yang merupakan bagian terpenting dari etika dan bidang di mana berlangsung diskusi yang paling menarik tentang masalah moral. Yang kedua yaitu ada teori metaetika. Istilah metaetika awalan mata dalam bahasa Yunani yang berarti melebihi atau melampaui, yang dibuat untuk menunjukkan pembahasan yang bukan moralitas secara langsung, melainkan mengacu berbagai konsep yang digunakan dalam bidang moralitas. Dan yang terakhir yaitu ada teori deskriptif yang melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, misalnya adat kebiasaan, anggapan-anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Selanjutnya yaitu bab 5 yang membahas mengenai etika bisnis dalam bisnis internasional. Bisnis internasional merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan melewati batas waktu suatu negara. Dalam hal ini, suatu negara dapat melakukan transaksi bisnis dengan negara lain ataupun dengan perusahaan lain serta orang lain di negara lain tersebut. Kita dapat membedakan adanya dua buah transaksi bisnis internasional, yaitu yang pertama ada perdagangan internasional yang merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, dan yang kedua yaitu ada pemasaran internasional yang merupakan transaksi bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu negara dengan perusahaan lain atau individu di negara lain. Selanjutnya yaitu ada teori etika bisnis. Dalam perdagangan internasional ini pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Pentingnya etika bisnis internasional, perspektif makro bagi perusahaan multinasional yaitu untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, untuk menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, dan untuk melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam bisnis internasional ini ada beberapa istilah, yaitu ada dumping. Dumping ini dalam bisnis internasional adalah suatu kegiatan menjual barang di pasar internasional dengan memasang harga yang lebih murah atau lebih rendah dari harga pasar yang ada di dalam negeri. Yang kedua yaitu ada whistleblowing, adalah tindakan suatu badan swasta atau publik yang mengeluarkan informasi untuk mengungkap kasus korupsi berbahaya kepada publik. Pada bab 6 membahas mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika agama, filosofi, budaya, dan hukum. Yang pertama yaitu ada sumber-sumber dan nilai dalam perilaku agama. Agama merupakan salah satu fondasi tertua dari standar etika. Dan yang kedua yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika filosofi. Ajaran filosofi tersebut bersumber dari ajaran-ajaran yang diwariskan dari ajaran-ajaran yang sudah diajarkan dan berkembang lebih dari 2000 tahun yang lalu. Yang ketiga yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika budaya. Etika dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika hukum. Hukum adalah prosedur dan kode etik yang ditetapkan oleh sistem hukum negara.
Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.